Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Angga Muli Kebaya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang jenis-jenis setikan dasar yang wajib dipraktekkan oleh pemula dalam belajar menjahit. Nah, setikan itu apa sih? Setikan itu dapat didefinisikan sebagai suatu lilitan benang hasil dari tusukan tunggal atau gerakan jarum dalam menjahit. Nah, setiap hasil jahitan benang yang membentuk sebuah produk fashion seperti baju, celana, gaun, dan lain-lainnya itu adalah berawal dari hasil setikan yang disambung-sambung. Nah, selain itu fungsinya adalah untuk mengubah kain menjadi suatu barang yang berguna yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti pakaian dan sebagainya. Jadi setikan ini adalah teknik dasar ya dalam menjahit dalam dunia menjahit. Jadi bagi teman-teman yang baru nol atau baru saja belajar menjahit, teman-teman harus memahirkan jahitannya itu dengan mempraktekkan jenis-jenis setikan. Nah, di sini saya udah menyiapkan bahan-bahan dan alat untuk mempraktekkan jenis-jenis setikan itu. Di sini saya sudah membuat pola dari kertas HPS. Jadi jenis-jenis setikan yang saya rangkum berdasarkan yang saya pelajari dulu di sekolah kejuruan itu secara garis besar ada 5 ya. Yang pertama adalah setikan lurus seperti ini. Yang kedua adalah setikan siku atau sudut, bisa juga disebut segitiga seperti ini teman-teman. Yang ketiga adalah setikan lengkung, baik itu lengkungnya secara besar ataupun kecil. Yang keempat adalah setikan lengkung lingkaran atau spiral. Yang kelima adalah setikan labirin. Jadi labirin ini berbentuk sudut-sudut ya teman-teman, tetapi dia menyambung berbentuk labirin. Nah, selain di HPS ini saya juga sudah menyediakan bahan, yaitu dari kain belacu. Teman-teman bisa mempraktekannya memakai kain katun juga. Nah, ini kain belacu sudah saya siapkan 5 lembar berdasarkan 5 jenis setikan yang akan saya praktekkan. Selanjutnya saya menyiapkan benang berwarna. Jadi setiap satu jenis setikan itu benangnya beda-beda ya teman-teman. Artinya supaya dapat melihat bagaimana hasil dari jahitan nanti, jahitan yang dipelajari. Selanjutnya teman-teman harus menyiapkan mesin. Mesin itu adalah alat utamanya untuk kita belajar menjahit. Nah, langsung aja teman-teman tonton video saya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel saya ini, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video saya yang terbaru. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengisi benang ya teman-teman, seperti tadi, mengisi benang ke dalam kumparannya, ke dalam anak sekocinya, atau kalau istilah saya anak sekocinya atau kumparannya. Nah, di sini saya memakai 5 jenis warna benang yang berbeda-beda seperti ini. Ada merah, biru, merah jambu atau merah bela, warna kuning kunyit, dan warna lila tua. Jadi saya memakai 5 warna benang yang berbeda. Nah, di sini juga saya sudah menggaris ya teman-teman setiap lembar belacunya. Nah, jadi teman-teman di rumah kalau mempraktekkannya, bagi yang dasar sekali, setiap pertama ambil dulu satu lembar kain belacu. Nah, ini kain belacunya saya gunting, ukurannya lebarnya 20, sedangkan panjangnya sekitar 27 atau 30 cm. Nah, ini lembar yang pertama saya garis pakai kapur jahit. Garis lurus seperti ini teman-teman. Teman-teman boleh mempraktekkannya dengan jaraknya 3 cm, 4 cm, atau 5 cm juga boleh. Nah, di sini saya jaraknya sekitar 2 cm. Ini nanti dijahit ya teman-teman sesuai dengan garis yang sudah dibuat. Yang kedua, saya udah membuat garis lengkung ya teman-teman. Nah, lengkung seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Dia kapurnya jangan terlalu tebal juga ya, nanti setikan benangnya tidak nampak. Makanya di sini saya memakai benang yang warnanya terang supaya hasilnya kelihatan. Nah, ini setikan lengkung. Sedangkan ini adalah setikan sudut ya teman-teman. Setikan sudutnya seperti ini. Digaris sesuai dengan tadi seperti yang di HPS teman-teman.
Yang keempat, setikan spiral seperti ini, teman-teman. Ini udah saya kapur ya, saya pola. Dan yang terakhir adalah setikan spiralnya. Nah, sebelum saya mencontohkan di setikannya ini di kain belacu, terlebih dahulu saya akan mempraktekkan jenis setikan ini, setiap jenis setikannya di HPS yang saya buat, yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, setikan lurus. Yang pertama adalah setikan lurus. Saya akan memakai benang warna merah. Saya akan memakai benang warna merah ya, teman-teman. Pasang dulu benangnya. Nah, langkah pertama yang saya lakukan atau teman-teman lakukan nanti kalau teman-teman mempraktekkan jenis-jenis setikan ini di rumah adalah menjahit setiap garis-garis yang telah dibuat ini. Nah, boleh dari kanan atau boleh dari kiri ya, teman-teman. Jadi saya dari sini duluan. Letakkan kertasnya di bawah ini, seperti ini, di bawah sepatu mesinnya. Lalu turunkan sepatu mesinnya seperti ini. Nah, kemudian benangnya, jarumnya arahkan ke bawah kalau teman-teman belum mulai. Nah, ini lantaran dia mesinnya mesin portable, jadi teman-teman tinggal memijat aja atau tinggal menekan tekanannya ini, speednya ini, injakannya ini, injakan portablenya ini, tinggal diatur aja tekanannya memakai telapak kaki teman-teman. Jadi pelan-pelan aja, kemudian tekan pelan-pelan, dijahit. Nah, untuk jenapa ukuran setikannya, di sini saya memakai ukuran sedang ya teman-teman, di 3. Nah, di 3, di ukuran 3-nya, ukuran jarak setikannya. Kalau dia memakai 2, itu terlalu rapat atau terlalu dekat ya, sedangkan kalau memakai yang angka 4 itu terlalu renggang. Jadi saya memakai yang 3. Nah, langsung aja saya mulai teman-teman di sini. Pelan-pelan aja. Bagi yang pemula banget, ini harus sering-sering banyak latihan untuk mempraktekkan jenis setikan lurus ini supaya nanti kalau dipraktekkan di pakaian jadi atau menjahit pakaian jadi, itu teman-teman tidak mencong-mencong atau tidak ini ya, tidak rata ya. Supaya menghindari itu. Jadi jahitannya itu rapi, lurus sesuai dengan garis pola atau garis radar kalau diterapkan di pakaian jadi. Nah, ini sesuai dengan garis lurusnya. Ini hasilnya teman-teman. Lanjut teman-teman praktekkan atau saya praktekkan sampai habis garis lurusnya. Di sini tidak perlu dulu untuk mematikan jahitannya, langsung aja dijahit. Nah, ini dia teman-teman. Jadi fungsi dari seseorang belajar menjahit lurus ini adalah untuk supaya jahitannya itu rapi nanti kalau diterapkan ketika menjahit pakaian yang sebenarnya, teman-teman. Nah, ini di kertas HPS seperti ini. Kalau dia seseorang baru belajar banget, itu di HPS dulu, kemudian di kain, lalu nanti hasil jadinya di pakaian yang sebenarnya. Nah, lanjut ini saya di kain belacunya. Saya praktekkan ya teman-teman. Jadi nanti nampak bedanya di HPS dengan kain belacu.
setelah menjahit setikan yang lurus ya teman-teman, ini saya melanjutkan dengan setikan yang kedua. Jenis setikan yang kedua yaitu setikan segitiga atau sudut atau siku seperti ini teman-teman. Di sini saya praktekkan memakai benang warna biru tua. Nah, caranya adalah pertama letakkan kertas di bawah sepatu mesinnya, kemudian turunkan. Nah, pas di sudutnya ya teman-teman. Saya mulai dari sudutnya ini. Kemudian turunkan jarumnya pelan-pelan saja. Lalu dijalankan mesinnya. Dijahit berdasarkan pola stikernya. Nah, ketika sudah sampai di ujung sudut segitiganya, teman-teman berhenti. Nah, seperti ini berhenti, lalu jarumnya tetap di bawah, ditekan, kemudian sepatunya aja yang diangkat. Sepatu mesinnya ini diangkat, kemudian diputar. Diputar dengan garisnya mengarah ke arah kita, ke arah saya, lalu diturunkan tapak mesinnya lain. Kemudian dijalankan dengan kondisi jarum tetap di bawah ya teman-teman, jadi dia tidak boleh terangkat. Kemudian dijalankan pelan-pelan. Nah, jika sampai sudah di ujungnya atau di sudut sikunya, turunkan lagi jarumnya, kemudian angkat sepatunya, putar seperti ini teman-teman. Nah, ini tadi yang pertama ya teman-teman, dia udah berbentuk sudut seperti ini. Jadi fungsi dari penerapan nanti ketika di pakaian jadi itu setikan sudut ini penerapannya pada saat kita membuat kerah atau membuat sudut-sudut yang memerlukan bentuk sudut atau siku seperti ini. Nah, kerah itu kan kalau kerah kemeja kan itu ada sudutnya ya, kerahnya ujungnya itu kan berbentuk sudut. Nah, dia harus sudut benar-benar sudut seperti ini. Jadi sebelum kita menerapkan ke pakaian yang sebenarnya, seorang pemula itu, seorang yang baru belajar jahit itu harus mempraktekkan di kain atau di kertas seperti ini. Nah, kemudian sudah diputar, lanjut operasikan lagi seperti ini. Turunkan, kemudian putar, lalu turunkan sepatunya, kemudian jalankan lagi. Ketika sudah mau sampai di sudutnya ini, teman-teman pelan saja menekan tapak mesinnya, speed mesinnya, kecepatan mesinnya. Nah, diputar, lalu jahit lagi. Nah, pelan-pelan saja supaya tidak kelewatan ya. Seperti ini teman-teman. Nah, silakan lanjutkan sampai ke pola penghabisan. Nanti saya lanjutkan sampai ke pola penghabisan ya teman-teman. Nah, untuk di kain belacus atau kain katun seperti ini, nah sama caranya, dimulai dari bawah dulu, dari ujung. Kemudian ketika sampai sudut sikunya, itu dikebawahkan jarumnya, kemudian diangkat sepatu mesinnya, lalu diputar seperti ini teman-teman. Nah, pelan-pelan aja teman-teman ketika sampai sudutnya. Pastikan ujung jarumnya itu menekan ya teman-teman, jadi dia tidak terangkat. Berbentuk sudut seperti ini. Lakukan berulang-ulang untuk jenis setikan sudut ini ya teman-teman. Maksudnya praktekkan berulang-ulang bagi teman-teman yang baru mulai menjahit. Nah, fungsinya adalah untuk membuat jahitan teman-teman semakin rapi, sehingga ketika menerapkan di pakaian yang sebenarnya itu tidak sering salah atau sering dedel ya teman-teman. Nah, ini saya udah sampai ke ujungnya. Nah, ini deh teman-teman hasil setikan sudutnya atau sikunya teman-teman, segitiganya. Ini tadi di kertas HPS-nya ya. Teman-teman bisa lihat. Lanjut setikan lengkung ya teman-teman. Di sini saya akan mempraktekkan jenis setikan lengkung seperti ini. Pertama di kertas HPS dulu.
Jadi saya di sini udah memasang benangnya memakai benang warna kuning kunyit. Nah, langsung aja seperti yang teman-teman turunkan, letakkan di ujung jarum mesin ini, letakkan di ujung, terus turunkan tapak mesinnya. Nah, ketika memulainya pelan-pelan aja teman-teman, karena ini melengkung. Jadi fungsi jahitan lengkung ini adalah supaya kita mahir dalam menjahit pola yang berbentuk lengkungan, seperti pola bustier atau pola-pola baju yang membutuhkan bentuk lengkung. Pelan-pelan aja teman-teman di sini. Arahkan kertas atau kainnya nanti sesuai dengan bentuk lengkungan, pola lengkungannya teman-teman. Pelan-pelan saja, tidak perlu cepat-cepat, karena ini kalau bagi pemula ya ini sulit, ini cukup sulit ya kalau menjahit garis lengkungan. Diputar pelan-pelan, diputar kertasnya ketika jarumnya mengarah ke arah lengkungan. Nah, ini hasilnya teman-teman lengkung. Teman-teman boleh membuat garis lengkungannya atau mempraktekkannya di rumah nanti, apa ya, sesuai dengan variasi lengkungan yang teman-teman buat ya, inginkan. Jadi seperti ini, pelan-pelan aja. Nah, pastikan ya teman-teman, setikannya atau jarumnya ini mengikuti pola lengkungan yang teman-teman buat. Semakin teman-teman melakukannya ini atau mempraktekannya ini sering-sering, kelak nanti semakin jahitan teman-teman itu akan semakin rapi, terutama ketika membuat pakaian yang membentuk lengkungan. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjut saya akan mempraktekkan pada kain belacunya. Tidak usah ditarik ya, kalau di kain ini tidak usah ditarik, diikuti saja, tetapi tetap dipegang kedua sisinya memakai tangan kita seperti ini. Terus kita arahkan pelan-pelan ya teman-teman, kainnya ini, kain belacunya ini, ketika mengikuti alur lengkungan polanya. Nah, seperti ini.
Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa ujung benangnya ini ketika memulai dari awal itu dibersihkan, karena ini kan tidak saya matikan. Ujungnya ini dibersihkan benangnya satu-satu supaya rapi. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman kalau dia melengkung. Jadi teman-teman harus mempraktekkannya sering-sering di rumah ya, bagi pemula, bagi kamu yang baru belajar menjahit. Lanjut untuk setikan yang keempat adalah setikan spiral. Saya mulai dulu teman-teman, saya mulai dari ujung, saya mulai memakai kertas HPS dulu, yang dari kertas HPS. Saya mulai dari ujungnya ini, nanti ujungnya ini, terus ke ujung ini. Teman-teman atau teman-teman kalau memprakteknya di rumah, boleh dari ujungnya yang ini luar, baru ke ujung dalam, ujung luar baru ke ujung dalam. Nah, seperti ini teman-teman, letakkan dulu kertasnya di bawah mesin, di bawah sepatu mesinnya. Di sini saya memakai benang warna ungu tua. Jadi mulai pelan-pelan. Nah, ini teman-teman harus pelan-pelan ya mempraktekannya. Saya sendiri juga harus di sini masih dalam tahap belajar juga sih sebetulnya dalam memahirkan setiap jahitan saya. Nah, pelan-pelan injak sepatu mesinnya, kemudian arahkan. Pelan-pelan saja teman-teman, tidak boleh. Nah, karena dia spiralnya terlalu rapat ya teman-teman. Pelan-pelan diputar. Karena ini dia berbentuk kertas, jadi dia sedikit tegang ya teman-teman. Ketika diputar sedikit kaku, agak kaku gitu. Pelan-pelan saja teman-teman jahit sambil tangan teman-teman ini mengarahkan kertasnya mengikuti pola spiralnya. Nah, seperti teman-teman. Nah, teman-teman yang baru pemula atau baru belajar menjahit wajib menerapkan atau mempraktekkan setikan spiral ini. Ini sangat berguna untuk teman-teman supaya tangan teman-teman itu mahir dalam membelokkan atau menjalankan mesin. Nah, putar. Jadi dia nggak boleh putus ya teman-teman benangnya. Kalau putus sih ya diulang lagi atau disambung juga boleh. Usahakan jangan sampai putus jarumnya, dan usahakan jangan sampai lari dari pola spiral atau pola lingkaran yang sudah dibuat. Pelan-pelan saja di sini. Nah, udah sampai ke ujung luarnya. Nah, ini teman-teman hasilnya. Walau saya belum terlalu rapi juga, tetapi ini sudah bagus kalau bagi pemula untuk menerapkannya. Lanjut, saya akan menjahit yang kedua. Di sini saya mulai dari lingkaran yang terluar dulu, garis yang di luar. Nah, lebih mudah, sepertinya saya lebih mudah kalau memulainya dari yang paling luar dulu ya teman-teman, baru yang ke dalam. Tapi dua-duanya tetap teman-teman harus coba. Intinya teman-teman, kalau belajar menjahit ini adalah kita harus konsisten dan sering praktek supaya semakin kedepannya jahitan kita itu semakin rapi dan pastinya enak dipakai oleh kita sendiri ataupun customer kalau kita sudah berani menerima jahitan atau menerima tempahan.
Nah, kalaupun berhenti seperti ini, teman-teman nggak boleh berhenti langsung memindahkannya, lanjutkan saja, karena jangan sampai setikannya ini berbentuk sudut ya teman-teman. Dia harus benar-benar berbentuk spiral atau bulat. Di sini juga ketika mempraktekkan setikan spiral ini melatih kaki teman-teman untuk menginjak injakan mesinnya atau speednya, mengatur kecepatan speed injakan kaki. Jadi supaya terlatih untuk mengatur kecepatannya. Nah, di sini udah mendekati ujungnya. Nah, di sini ujungnya. Nah, seperti ini teman-teman, tapi di ujungnya ini agak sedikit belok tadi saya karena dia memakai kertas HPS. Jadi sedikit kaku ya. Seperti ini spiral. Saya akan praktekannya di bahan kain atau bahan belacu. Nah, kalau dipraktekkan di atas kain, ini kain tidak terlalu kaku seperti yang di HPS tadi. Pelan-pelan saja teman-teman mengikuti pola lingkarannya atau pola spiralnya. Jadi kainnya itu diputar seperti ini, sambil kita menekan injakan mesinnya. Nah, ini teman-teman hasilnya. Di kain baju, ini bagian belakangnya. Di bagian depannya. Kertas, teman-teman dapat membedakannya di kertas dan di baju. Lanjut yang terakhir adalah jenis setikan spiral seperti ini. Ini sebetulnya setikan sudut, tetapi dia berbentuk petak-petak, jadi dia menyerupai spiral. Saya akan menerapkan atau menjahitnya di kertas HPS duluan. Di sini saya memakai benang warna pink atau warna merah bela ya teman-teman. Jadi saya mulai dari ujung, letakkan kertasnya di ujung, kemudian pelan-pelan turunkan mesinnya, jarumnya ke bawah seperti ini. Nah,
Ini penerapan setikan lurus dengan setikan sudut sebetulnya teman-teman. Nah, pelan-pelan mulai seperti ini. Mengikuti garis lurusnya polanya. Ketika sudah sampai di ujung, pastikan jangan kelewatan, turunkan jarumnya ini, jarumnya ke bawah, kemudian angkat sepatunya, kemudian diputar seperti ini. Mengarah ke arah garis selanjutnya, ke depan kita ya teman-teman, dia mengarah ke arah muka kita. Nah, kita lanjutkan lagi. Jangan lupa teman-teman untuk praktekkannya di rumah supaya teman-teman semakin rapi dalam menjahit ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman like, komen, subscribe channel saya ini, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.